Kita akan lanjut ke panel ketiga. Ini juga sangat menarik. Oke, sebelum kita mendengarkan paparan tentang Ibu Lili, materi yang akan sampaikan Ibu Lili, perkenankan saya membacakan sekapur sirih tentang Ibu Lili. Ibu Lili Musyafaah adalah seorang ibu yang putra semata wayangnya penyandang Down syndrome. Karena beliau memiliki passion di bidang pendidikan, dengan segala tantangan yang ada, maka putranya tersebut justru menjadi motivasi sekaligus pendukung riset Ibu Lili dalam mempelajari tentang mendidik anak Down syndrome. Usaha beliau untuk terus belajar dan mengedukasi masyarakat terkait cara mendidik ABK dilakukan tanpa kenal lelah. Beliau berhasil membangun Down Syndrome School, TIS, di Surabaya. Ibu Lili adalah pegiat komunitas belajar bagi orang tua yang memiliki ABK, seorang trainer dan sekaligus konsultan pendidikan ABK di beberapa kota. Pada konferensi pendidik Nusantara KPN kali ini, Ibu Lili akan memberikan gambaran pengalaman proses belajar mengajar bagi ABK di rumah sebelum, ketika, dan kemungkinan sesudah pandemi. Beliau akan menjelaskan tentang pentingnya peran orang tua yang diperlukan terutama pada masa pandemi ini. Beberapa poin yang akan beliau bahas adalah sebagai berikut. Bagaimana peran orang tua berubah sebelum dan ketika pandemi untuk mendukung proses belajar mengajar bagi ABK? Lalu, apa tantangan terbesar bagi orang tua dan bagaimana solusinya? Kemudian bagaimana transisi belajar mengajar pasca pandemi yang diharapkan, dan bagaimana Indonesia dan belajar serta mengadopsi hal-hal baik dari pandemi khususnya terkait pendidikan ABK. Baik, kepada Ibu Lili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya selaku orang tua yang tadi saya juga banyak belajar. Ada Pak Dr. Santo, ada Bu Farida. Hari ini saya, ibu bapak yang hadir hari ini, seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yaitu Down syndrome. Jadi saya bisa merasakan sudah bagaimana memiliki anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi sama dengan saya yang hari ini ada orang tua yang memiliki anak Down syndrome atau anak berkebutuhan khusus lainnya, saya pernah merasakan menjadi jenengan. Mari bersama-sama dengan saya di sini. Dan untuk Bu Guru sekolah yang bisa menerima anak berkebutuhan khusus, saya selaku salah satu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah-sekolah yang mau menerima anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Hari ini mari kita semua belajar bersama-sama. Jadi hari ini saya bukan mengajarin tapi ini cerita aja gitu ya. Yuk kita bagaimana sih melejitkan potensi kecerdasan? Tadi Pak Santo sudah berbicara, Bu Farida sudah berbicara bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukan sesuatu yang harus mengharu biru gitu. Mereka itu juga bukan jimat lah. Saya juga kaget tadi, waduh Pak Santo bilang jimat itu gitu ya. Bu Farida terima kasih jenengan dan tim sekolah dan juga tim di sekolah Al-Fatih juga terima kasih sudah menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Ini saya umurnya sudah 50 tahun lebih, tahun ini 51, dan anak Down syndrome saya adalah anak satu-satunya laki-laki yang saya miliki. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kita tahu di Indonesia itu ada 3 pusat pendidikan yang awal pertama dan utama sebetulnya di rumah. Itu yang saat ini sudah sudah terkurangi karena kita banyaknya alasan atau banyaknya memang situasi kondisi yang membuat kita tidak harus anak-anak di rumah terus. Padahal itu pendidikan utama dan pertama. Yang kedua, karena tadi banyaknya alasan, adanya kita nggak paham materinya, adanya kita harus kerja di luar, lalu adanya banyaklah kekurangan-kekurangan kita untuk mendidik, kelihatannya nggak sanggup deh gitu, atau enggak kalau anak saya didik saya juga gimana rasanya. Dari situ kita percaya pada sekolahan. Ya toh, terus ada sekolahan tuh di situ. Tadinya orang tua yang mendidik tuh terus ke sekolahan. Sayangnya selama ini adalah sekolahan menjadi utama pendidikan bagi anak. Sebetulnya itu enggak benar kalau di Indonesia kalau kita bilang 3 pusat pendidikan ini ya. Karena ada satu lagi pendidikan yaitu masyarakat. Dan ini adalah berat bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Betapa beratnya kita harus mengeluarkan anak kita ke masyarakat. Begitu pandangan orang yang lain kepada anak kita, begitu banyaknya pandangan-pandangan atau kata-kata atau bisik-bisik, itu saya udah pernah merasakan. Sakitnya tuh di sini gitu loh maksudnya.
Tapi itulah sebetulnya tempat pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus kita. Jadi salah lah kalau orang tua harus mengumpetin anaknya. Ya, jadi ini 3 pusat pendidikan dan ini saling holistik, nggak ada satu lebih dari yang lain, nggak ada sebetulnya. Kalau bisa 3-3-nya itu sama, insya Allah hasilnya akan lebih baik untuk anak-anak kita. Oke, di situ keluarga tempat pertama dan utama pendidikan anak itu dari zaman dulu, dari zaman keraton, zaman Rasulullah. Kalau kita itu ya, zaman Rasulullah pertama itu zaman keraton itu sebetulnya pendidikan utama dan pertama di rumah. Jadi sebetulnya pandemi itu bukan sesuatu yang menjadikan kita sebagai orang tua itu akhirnya jadi pusing, pening kepala, marah-marah, emosi. Karena kita kemarin tanggung jawab kita yang udah kita serahkan kebanyakan ke sekolahan atau ke masyarakat lewat terapis, klinik-klinik, atau lewat kursus-kursus gitu. Padahal awalnya itu kalau kita tahu adalah pendidikan pertama dan utama di rumah. Hari ini mungkin pandemi menjadikan kita sadar kembali. Kita inilah yang paling bertanggung jawab sebagai orang tua. Ya, ini harusnya anak-anak di rumah. Ada asih, asuh di rumah itu. Orang tua deki, penghuni rumah lainnya. Apa itu kakak, adik, kakek, nenek, ada ART, ada babysitter, nilai-nilai di rumah juga orangnya lembut-lembut, apa marah-marah, emosian, sabar. Nah, desain rumah juga mempengaruhi. Lalu pendidikan di rumah itulah awalnya sebelum ke sekolahan, ke masyarakat, ada pembentukan karakter di rumah, ada penumbuhan karakter di rumah. Ada pembiasaan karakter di rumah dan ada pembudayaan. Dan itu nggak bisa kita nafikan sebagai orang tua, sebagai pendidik di rumah. Oke, jadi pandemi ini sebetulnya jangan dicarakan jadi kita berkeluh kesah, nggak ada gunanya. Kita kembali lagi bahwa itulah sebetulnya tugas kita. Oke? Lalu dulu itu kemarin sebelum pandemi ya, peran orang tua itu lebih banyak sebagai fasilitator, ngantar anak aja ke sekolah, atau enggak cuma say hello dengan gurunya. Anak saya sudah bisa apa, Bu? Enggak sampai mikir gini, kurikulumnya anak saya gimana? Terus anak saya harus bisa apa? Terus saya gimana harus di rumah? Lalu berapa persen saya harus bertanggung jawab sama anak saya? Enggak ada. Quantity time-nya kita dalam proses belajar mengajar kepada anak kita yang ABK sebagai orang tua sedikit. Karena kita sudah begitu percayanya, saking percayanya semuanya urusan anak kita diserahkan pada sekolah. Saking percayanya kita pada terapi, semuanya urusan terapi anak kita diserahkan pada terapis, diserahkan pada klinik-klinik. Lalu lebih mengandalkan sekolah dan klinik terapi dalam pendidikan dan tumbuh kembang anak. Padahal pendidikan dan tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus yang kita miliki, yang kita dipercaya Allah untuk mendidiknya, itu kita tidak berpikir sampai seperti itu sebelum pandemi. Dan kalau saya, karena mulai dari awal saya mendidik anak saya sendiri, pandemi ini nggak ada bedanya. Karena memang sebelum pandemi dan sesudah pandemi, saya ya pendidik utama dan pertama anak-anak saya. Sauki, anak saya kan Sauki namanya. Dari dia umur 0 tahun sampai sekarang 10 tahun, saya lah pendidik utama dan pertamanya. Tapi karena saya sekarang sudah punya sekolahan Down Syndrome 2 tahun yang lalu, anak saya serahkan kepada guru-gurunya. Yang notabene gurunya harus ikut aturan yang saya tahu sudah itu saya pelajari. Jadi saya nggak ujuk-ujuk bisa pinter seperti ini, enggak. Saya juga belajar. Dan hari ini adalah salah satu tempat saya belajar kepada tadi Pak Samto, kepada Bu Farida, saya sudah belajar. Dan juga mungkin kepada Bapak Ibu lain yang nanti punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Lalu peran orang tua dalam masa pandemi ini gimana? Alternatif PBM-nya tadi sudah diomongkan dengan Pak Samto, dengan Bu Farida, ada daring, ya, ada luring. Daring itu plus nggak ketemu, ya. Tapi itu kalau yang punya tadi, yang punya gadget, yang ada saluran internetnya bagus. Kalau yang nggak punya gimana? Atau ada luring. Luring itu udah nggak punya saluran internet nggak apa-apa, tapi dia punya TV, bisa lewat TV. Dia punya radio, bisa lewat radio. Atau blended. Nah, orang tua bisa seperti itu perannya dalam pandemi ini. Bisa dua-duanya, pakai daring atau pakai luring. Lalu strategi pembelajarannya gimana?
Ada individual, ya toh, orang tua ngajarin tuh ABK kita, ya toh, betul itu. Ada kooperatif, orang tua nggak mungkin sudah, saya yakin jarang ada orang tua yang kayak guru di SLB atau di sekolah inklusi. Iya aja Bu Lili, karena mereka saya bayar, jadi mereka mau ngajarin anak saya berjam-jam. Kita sebagai orang tua aslinya dibayar Allah lebih dari kita bayar gurunya. Kita dibayar Allah itu dengan besok yang akan kita ambil di sana. Kita percaya itu. Saya sebagai orang Islam Muslim percaya, dan teman-teman saya yang non Muslim juga akan percaya bahwa ada berkat yang akan diberikan Sang Pencipta kepada kita. Kita nggak mungkin sendirian kuat, makanya kooperatif. Ada siapa di rumah? Ada suami kita, bapaknya anak, ayo kita ajak. Bagi-bagian waktunya. Ada kakaknya, ada adiknya, ada babysitternya. Belajar semua. Atau enggak strategi PBM-nya modifikasi perilaku. Karena apapun yang kita ajarkan, kalau perilakunya belum bisa mereka kondusif untuk menerima pelajaran, insya Allah hasilnya itu tidak akan optimal. Makanya strategi pembelajaran seperti itu. Nah terus Bu Lili, jadi kita sebagai orang tua harus belajar. Ya wajib, malah fardu ain kalau saya bilang. Karena itu anak kita. Allah memberikannya pada kita, bukan pada guru di SLB-nya, bukan pada terapisnya. Kita wajib belajar duluan ketika punya ABK. Lalu inovatif dan kreatif. Saya merasa setelah punya ABK Down syndrome yang orang dulu ngomong itu idiot, karena anak saya, ibu bapak sekalian, anak saya IQ-nya setelah 8 tahun saya tes IQ-nya sekitar 40. Dan hari itu ketika psikolognya datang ke saya, IQ-nya 40, saya nggak nangis karena saya udah belajar duluan. Udahlah, IQ itu kan hanya salah satu penunjang kesuksesan hidup. Ada masih EQ, ada masih EQ, ada masih SQ. Kalau IQ-nya toh, masih ada SQ, akan kita rubahlah spiritualnya gimana. Kan seperti itu. Ada emosionalnya gimana, kita rubah dulu. Jadi bukan IQ satu-satu yang menjadikan dia akan sukses. Enggak. Makanya saya akhirnya jadi inovatif dan kreatif, terutama media pembelajaran. Makanya saya jadi merasa, kenapa saya harus mendirikan sekolah Down syndrome. Karena juga saya bilang anak saya nggak akan diterima di sekolah inklusi ini. Karena sekolah inklusi itu minimal IQ-nya 60. Paling anak saya bisa diterima di SLB atau di sekolah khusus. Yang negeri, maksud saya saat itu saya kan milihnya yang negeri itu. Ya sudah, akhirnya saya harus belajar. Dan yang keempat, peran orang tua ketika pandemi ini komunikatif. Ada 5M sebetulnya. Yang dulu kita jarang satu ya, pertama itu komunikasi. M pertama itu memanusiakan hubungan. Dulu itu kita jarang banget lah komunikasi sama guru sampai intens karena ada pandemi ini. Jarang. Sekarang yuk kita bina. Yuk kita gimana memanusiakan hubungan kita dengan gurunya. Hubungan kita dengan anak. Jujur dah. Kalau kita pegang HP, anak kita yang ABK tanya kita, cepat dijawab apa HP-nya dulu? Jawabannya paling 50% ke atas HP dulu. Anak kita paling nggak paham. Itu memanusiakan hubungan. Ini komunikasi harus kita lebih sabar sama anak. Udah mulai hubungan komunikasi ini harus kita memanusiakan, harus kita manusia. Memahami konsep. Tadi Bu Farida sudah bilang, Pak Samto sudah bilang, konsep kita belajar untuk anak ABK itu apa sih sebetulnya? Apakah dia harus bisa matematika untuk berhitung? Apakah dia harus bisa membaca? Apakah dia harus bisa menulis? Kalau dia tadinya nggak bisa berdiri, terus bisa berdiri, apakah itu bukan belajar? Kalau dia tadinya tidak bisa meremas-remas, sekarang bisa meremas-remas, apakah itu bukan belajar? Jadi konsep pembelajaran harus dilihat dulu. Jadi memahami konsep. Lalu membangun keberlanjutan. Ini juga. Kadang-kadang kita ngajarin anak kita itu satu pelajaran stop, bukan holistik dan tidak bersambung. Kalau dia harus belajar matematika, suatu saat dia harus tahu duit. Yang penting itu bukan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3, enggak. Dia paham duit. Ini 100, 1000. Matematikanya di situ sebetulnya.
Jadi, yuk keberlanjutannya dia belajar nulis untuk apa? Dia belajar matematika kali-kalian untuk apa? Itu harus paham dulu. Jadi membangun keberlanjutan materi dan memilih tantangan. Jadi kadang-kadang kita orang tua itu ya cukuplah kalau anaknya sudah bisa itu udah cukup, nggak usah sing angel-angel. Yakinlah, Allah menciptakan anak berkebutuhan khusus itu bukan sebagai barang yang reject. Di balik kekurangannya ada ayat Allah bahwa dia memiliki kelebihan, keberhasilan. Nah, makanya gimana cara kita melihat? Kita jangan lihat kekurangannya aja, kita juga lihat kelebihannya, biar itu menjadi suksesnya dia di masa depan. Yakinlah kayak saya ini, saya tuh kadang-kadang mikir, nanti kalau saya udah meninggal anak saya gimana ya? Kan nggak boleh seperti itu sebetulnya. Allah itu lebih tahu apa maksud hambanya dan untuk apa hambanya diciptakan. Ada blueprint yang Allah titipkan di anak-anak ABK kita. Lah kita cari blueprintnya itu apa? Seperti itu. Jadi tantangan itu harus kita up-kan. Jangan cukup. Lalu memberdayakan hubungan. Ayolah kita berdayakan hubungan dengan anak ABK itu di orang tua itu. Kadang-kadang orang tua itu saking sayangnya sama anak-anak ABK membuat ABK tidak mandiri. Makan disuapin, pakai sepatu dipakein, pakai baju dibagi. Nah, kalau kita hidup selamanya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita meninggal, siapa yang akan kasih tahu anak-anak kita? Menolong anak-anak kita. Oke? Tantangan PBM ABK di masa pandemi adalah satu, produktivitas. Yakin itu dah. Lama Bu Lili, udah lama ini, udah berapa bulan di rumah, wes capek ngeliat anak saya. Harus gimana? Kemandirian. Saya kok malah deg-degan nih, nanti kalau murid-murid masuk, kemandirinya malah berkurang. Karena banyaknya bantuan di rumah. Lalu mengisi waktu luang. Bu Lili, saya bingung nih Bu Lili. Kelihatannya kok lama ya jalannya waktu itu ya, 1 jam. Kok kalau anak-anak sekolah di sekolahan kok cepet ya, ujuk-ujuk udah sore. Tahu-tahu udah sore anak-anak pulang. Di sini kok saya tuh sampai deg-degan sudah. Lama nunggu waktu itu. Ini tantangan kita sebagai orang tua ngajar anak-anak berkebutuhan khusus kita di rumah. Nah, solusinya produktivitas. Gimana yuk menjadikan anak produktif ya, belajar di rumah kita. Enak kalau di sekolahan pagi sampai siang atau sampai sore, kita ketemu malam toh. Lah ini bangun tidur sampai mau tidur ketemu kita terus. Solusinya belajar. Yuk belajar Ibu Bapak, gimana membuat anak-anak produktif. Belajar. Yang kedua, komunikasi dengan pihak sekolah. Sekolah itu punya banyak materi. Tapi jangan semua materi kita masukkan 1 hari. Jedel. Makanya ada terus meme itu bawa koper pergi aja. Nah ibuku ngajar harusnya itu 1 semester jadi 1 hari. Kan pusing itu anak. Coba kita jadi posisikan kita itu di dalam diri anak kita. Jadi yuk kita mulai berpikir seperti itu. Komunikasi dengan pihak sekolah. Sekolah punya banyak materi. Lalu ketiga, adaptasi. Kita kembali lagi. Sebetulnya ini tugas kita. Adaptasi. Kalau kemarin kita banyak ke sekolah, mengandalkan sekolah. Hari ini, ayo kita bantu sekolah. Beradaptasi dengan kondisi ini. Kita harus ramah dengan pandemi. Nggak bisa kita hanya, berkeluh kesah. Cuman, nggak akan selesai. Ayo adaptasi. Untuk kemandirian, percaya anak kita. Tadi di depan Ustadz Mustafa sudah bilang, kalau kita memberikan kepercayaan, anak bisa terbang pada hari itu. Tapi kita memberikan anak untuk percaya pada dirinya sendiri, anak akan terbang selama hidupnya. Percaya Ibu Bapak, ABK kita bisa. Saya yakin itu, dan saya sudah membuktikan itu. Hari ini saya Ibu Bapak, saya orang tua yang mempunyai ABK, dan itu IQ-nya di bawah rata-rata 40. Tapi hari ini saya bersyukur sama Allah. Walaupun 1 tahun pertama saya seperti kebanyakan orang di Indonesia punya ada ABK, nangis tok, menyalahkan Allah, merasa saya kok dikutuk, dijauhi keluarga. Wah, percaya di balik kekurangan ABK kita ada kelebihannya. Yang kedua, sabar pada proses. Tidak ada ujuk-ujuk kayak kita bikin sekarang, kebanyakan kita makan Indomie. Jadi maunya itu cepet-cepet aja. Jadi percayalah,
hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Percaya, sabar aja sama prosesnya. Tadi kata Bu Farida, kalau kita ngajar anak-anak yang reguler, saya nggak pernah ngomong normal dan tidak normal, tapi saya ngomong reguler dan berkebutuhan khusus. Anak reguler dikasih tahu 1 kali, 2 kali, terus paham. Tapi anak-anak ABK 10 kali, 20 kali belum tentu paham. Tapi yakin bisa. Yang ketiga disiplin. Nah inilah penyakit kita sebagai orang tua, nggak bisa disiplin. Ayo kita pada disiplin. Mengisi waktu luangnya bekerja sama dengan anggota keluarga di rumah. Nggak bisa kita, full kita nggak bisa, capek, nanti malah sakit. Terus saling memahami keinginan anak, memahami tadi anak minatnya di mana, bakatnya di mana, udah isi waktu luang dengan itu minatnya. Lalu jangan lupa, yuk didampingin. Anak itu cuma dikasih HP, suruh ngelihat sendiri, dia nggak ngelihat pelajaran daringnya, dia ngelihat YouTube. Iya enggak? Orang tua enggak mau repot. Jadi jenengan enggak sabar sama proses. Oke? Transisi pasca pandemi nanti kalau insya Allah anak-anak akan datang ke sekolah lagi, ayo kita pembelajaran dulu, kan namanya new normal nanti ya, ada namanya new normal, era new normal. Yuk ngenalin dulu aksesibilitasnya, gimana itu pakai masker, gimana harus cuci tangan, gimana jaga jarak, nggak sembarangan berpeluk-pelukan dengan teman-temannya, dengan gurunya, seperti itu. Lalu kita ajarin juga bagaimana merawat dan mengurus diri. Kalau belum bisa gimana Bu Lili? Ya harus tadi kata Bu Farida, harus ada pendamping. Harus gitu. Terus bahwa kita ajarkan menolong diri sendiri, gimana pakai pakaian, gimana pakai sepatu, sandal, gimana makan. Makan aja juga kita nggak mau percaya anak kita bisa makan. Terakhir, kita ajarin bersosialisasi bahwa ini masa pandemi baru selesai misalnya gitu, ya kita ajarin nggak sembarangan kita kalau bertemu orang gitu. Kadang aja sampai sekarang anak kita, walaupun sudah sekolah bertahun-tahun, bersosialisasi masih susah kok. Jadi ini ya kita siapkan. Itu saya sebagai orang tua yang mendidik anak ABK saya sendiri, pandemi ini membuat saya banyak bersyukur. Yakin saya banyak bersyukur. Karena akhirnya disinilah badanku lebih kreatif. Bahagia saya. Bonding orang tua dengan anak lebih berkualitas. Banyak sekarang orang tua yang pada pintar-pintar ngurus ABK-nya. Dan itu adalah salah satu wasilah dari pandemi. Kalau nggak ada pandemi, nggak akan seperti ini. Lalu quality time anak dan orang tua lebih banyak. Terus guru dan orang tua lebih memperhatikan kebutuhan ABK-nya. Itu kalau saya bisa bersyukur kalau adanya pandemi ini apa? Ini. Saya kadang merasa sedih karena yang di mindset kita tentang prestasi adalah belajar, ikut lomba, menang, jadi juara. Itu prestasi namanya. Tapi ketika kita mikir, ini paradigma saya sendiri sih, paradigma baru saya aja. Saya belajar dengan guru saya. Ketika anak belajar, dia berkarya. Ada produk, bisa melipat, bisa meremas, bisa megang sendok, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, bisa nyanyi, bisa tepuk-tepuk. Itu produk, itu berkarya dia, kreatif. Galon ditepuk-tepuk jadi musik, meja sama itu jadi kelotekan. Dia bisa menari-nari. Itu karya. Inovatif, karya, mandiri. Jangan dipikir anak bisa mandi sendiri itu bukan suatu hasil proses belajar. Salah, itu belajar dan itu karyanya bisa mandi sendiri. Dia percaya diri, pede, ada tamu dibukain pintu. Itu karya. Dia bisa bicara sama orang, bisa paham apa maksudnya orang. Itu karya. Jangan dipikir jadi juara tok bisa karya. Bukan. Makanya paradigma yang baru, saya bisa bilang sama orang tua ABK, kayak saya yang punya anak IQ-nya rendah sekali. Mau dipikir apa? Anak saya suruh belajar matematika. Suruh 1 sampai 10 itu ngajarinya 2-3 tahun. Tapi ketika anak saya bisa tersenyum kepada orang, tidak tantrum,
dia bisa memberikan makannya kepada kamu mau. Itu saya udah bersyukur sekali. Anak saya berkarya. Saya ajarin buat yang lebih baik, the best kalau bisa. Kalau kemarin ngasihnya satu orang, besok bisa ngasih 2 orang, 3 orang, itu. Dan ini tujuan saya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, sayang. Ayo, sama Umi, ayo belajar. Walaupun nggak segampang yang saya omongkan hari ini. 10 tahun, 11 tahun ini saya mengajar anak saya. 11 tahun. Dan saya lari, jangan dipikir saya nggak berdarah-darah, Ibu Bapak. Saya harus pergi ke Singapura, ke Malaysia untuk belajar. Bayangkan, saya harus sekolah S2 lagi untuk anak saya. Karena anak saya juga. Saya bikin sekolah Down Syndrome ini, walaupun muridnya belum banyak. Itu juga demi anak saya. Ayo sekarang, banyak ibu bapak lain yang mempunyai ABK, punya mindset kayak saya, punya keinginan kayak saya. Dan kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Bersama-sama saya, bapak ibu yang memiliki ABK, ibu guru, bapak guru yang di sekolah inklusi, bersama-sama bahwa ABK memang berbeda, tapi mereka bukan untuk dibeda-bedakan. Itu. Dan jangan lupa, inilah kekuatan doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Mau kita setiap hari ngajarin anak kita, ada Allah. Kita ikhtiar. Kita sebatas ikhtiar sekuat tenaga. Tapi penentu segala hal yang kita lakukan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Seberapa keras kita bekerja dan berusaha, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik pada hambanya. Kalau hari ini anak saya belum bisa apa-apa, Allah lebih tahu. Kenapa dia nggak bisa apa-apa, belum bisa. Mungkin karena saya sudah harus lebih sabar. Karena saya harus lebih kreatif. Karena saya harus lebih menyayangi dia dengan hati yang tulus. Mungkin ini. Makanya yuk, semua ikhtiar kita dampingin dengan doa. Yakin Allah itu apa sangka hambanya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Kalau kita percaya itu, dan saya percaya. Ini anak saya, Muhammad Syauqi, penyandang Down Syndrome. Awal kami sekeluarga masuk koran karena Jawa Pos saat itu 1 halaman full keluarga saya. Dengan kakak-kakaknya. Jadi saya punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki-laki, dan terakhir laki-laki. Dan tahun 2016 itu saya bilang dengan wartawatinya, saya ingin membuat sekolah untuk si bungsu. Dan Allah takdirkan itu jadi doa saya. Tahun 2018 saya mendirikan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus semuanya tadinya. Mulai 2019 saya khusus ke anak Down Syndrome. Karena ketika saya harus belajar autis, saya harus belajar CP, saya harus belajar tunanetra, saya harus banyak lagi mencari ilmunya. Dan saya pikir kalau saya nggak fokus, kasihan. Bagaimana cara tadi mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki ABK. Ini kami Syauqi sering, jadi Syauqi itu sering ketemu ABK-ABK yang lain. Dan ini, saya pikir ini, dia dengan teman-teman yang di kursi roda bisa berkomunikasi, bisa sayang, bisa memeluk, mencium. Saat itu belum pandemi ya, belum pandemi. Itu, saya udah pikir itu hebat karyanya dia. Syauqi pernah menjadi fotomodel FKG-nya UNER, Universitas Airlangga. Umur 7 tahun saat itu. Bisa disuruh gaya ini walaupun nggak dapat bayaran banyak, dan saat itu saya bukan milih bayarannya. Dia bisa bersosialisasi, dia punya perilaku tidak takut orang, dia paham untuk instruksi apa. Ini akhirnya dijadikan terus sama FKG UNER untuk menjadi kayak company profile UNER, FKG UNER. Dan saya bangga saat itu. Itu ngomongnya masih belum bisa sepaham sekarang. Terakhir ini Syauqi Bapak Ibu, saya termasuk orang tua yang memikirkan bahwa saya wajib mengajarkan agama kepada Syauqi. Apapun orang ngomong, kalau Syauqi itu tidak terkena untuk hukum syariah agama, sholat dan macam-macamnya, saya hanya memikirkan tanggung saya sebagai orang tua adalah mengenalkan pencipta Syauqi kepada Syauqi, yaitu Allah. Dan cara Syauqi harus bersyukur sama Allah itu lewat sholat. Dan alhamdulillah, di usianya sekarang yang 11 tahun, saya mulai ngajarin dia sholat 7 tahun. Jadi jangan dipikir waktu 4 tahun itu harus tersela. Enggak, terus setiap hari, 5 waktu saya ajak, saya geret ke musola. Dan hari ini dibangunin subuhan, enak Ibu Bapak.
Sauki subuh langsung. Dengar adzan sholat, asar, duhur, maghrib, isya, sudah toto. Dan Sauki ikut saya keliling Indonesia untuk menjadi apa ya? Saya akhirnya juga banyak dipanggil orang ini loh. Jadi ada aneh kalau ada orang tua terus ngajak anaknya kemana-mana. Tapi itulah saya. Dan Sauki sekolah di tempat saya sejak saya mendirikan sekolah itu sejak Sauki umur 2 tahun. Tapi sekarang sekolah itu sudah saya hibahkan kepada kampung karena sekolah inklusi. Dan 2018 saya bikin sekolah yang khusus sampai hari ini. Mohon doanya mudah-mudahan ini sebagai sebagai saya amalkan untuk negara Indonesia, karena saya warga negara Indonesia. Karena kalau saya bandingkan dengan teman-teman saya di luar negeri, mereka jantungnya lebih kuat, punya anak-anak ABK itu disuruh ngapain mandiri, jantungnya lebih kuat. Di Indonesia itu belum seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi kisah inspiratif bagi jenengan semua. Kita akan berubah bersama-sama bahwa ABK kita itu ternyata memang tadi anak istimewa, anak cerdas, dan ada blueprint dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada sesuatu yang harus kita dapatkan dari kenapa dia menjadi anak ABK. Itu aja Bapak Ibu semua. Banyak maaf untuk saya. Ini guru-guru saya di sekolah saya. Terima kasih. Banyak maaf untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilian, semangat sekali ya. Mungkin karena sekarang di Surabaya ya. Baik, jadi kita udah dengarkan pemaparan dari Bu Farida yang kepala sekolah yang memberikan porsi lebih terhadap ABK, dan Bu Lili yang seorang orang tua ABK dan sekaligus pemilik sekolah ABK.